Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang mana oleh Allah dengan taufik dan hidayahnya menuntun hati kita dan menggerakkan langkah kaki kita sehingga kita dapat berkumpul, bersilaturahmi, bertatap muka dalam kegiatan melaksanakan sholat tarawih, sholat isya, witir secara berjamaah dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Salat serta salam marilah kita curah limpahkan kepada junjungan kita, idola kita semua, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan perjuangan beliau, para sahabatnya, para ulama tabi'in, para ulama tabi'at, hingga detik ini kita bisa merasakan nikmatnya Islam, nikmatnya hidayah, nikmatnya Al-Quran, nikmatnya beribadah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan kita memperbanyak salawat kepadanya, mengamalkan sunnah-sunnahnya, kita terpilih sebagai umatnya yang mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati dan yang saya ta'zimi para alim ulama, para asatidah, para tokoh masyarakat yang mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan diberikan kesabaran dalam membimbing kita semua, membimbing masyarakat di sini. Mudah-mudahan diberikan keistiqomahan sehingga kita dapat terpilih, tertuntun menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa pula yang saya hormati Ketua Panitia pelaksanaan sholat Ramadan beserta kepengurusannya, mudah-mudahan diberikan kesabaran oleh Allah dalam melaksanakan tugasnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Pak, Ibu, Pak, Bu, senang gak dengan datangnya bulan Ramadan? Bahagia tidak dengan datangnya bulan Ramadan? Bahagia. Hati-hati kalau kita tidak bahagia dengan datangnya bulan Ramadan. Hati-hati kalau kita tidak senang, merasa hambar, merasa biasa saja dengan datangnya bulan Ramadan. Ada orang yang tidak senang dengan datangnya bulan Ramadan. Kenapa? Dicabut kenikmatan dalam beribadahnya. Wa akhadahumullahu halawatal ibadah. Ada orang yang dicabut kenikmatannya dalam beribadah. Pertanyaannya, apakah kita semua sudah merasakan nikmatnya ibadah? Jawabannya silakan dijawab di hatinya masing-masing. Ada orang yang sudah merasakan nikmatnya ibadah. Dulu, Pak, Bu, pada masa sahabat Nabi, ada salah seorang sahabat yang kakinya terkena anak panah. Anak panah pada zaman dahulu memiliki racun ya Bu ya Pak ya, memiliki racun yang biasanya itu racunnya bisa membunuh tubuh kita. Ada salah seorang sahabat kakinya terkena racun, terkena anak panah, lalu harus diamputasi. Lalu sebelum diamputasi biasanya kalau sekarang ini kita harus memakai bius Pak ya, memakai bius Bu ya. Tapi di dalam
pada masa itu bius belum ada, adanya besi panas. Adanya besi panas. Terus apa kata sahabat? Jangan potong kakiku, jangan kau potong, jangan kau jangan kau bius kakiku, biuslah kakiku, amputasilah kakiku ketika aku sholat. Kenapa dia bilang begitu? Karena merasakan nikmatnya ibadah, karena merasakan manisnya ibadah. Ada orang yang tidak merasakan manisnya ibadah. Masya Allah tuh Ustaz, ceramahnya lama tenan, lama banget ceramahnya. Masya Allah itu imamnya lama banget bacaannya. Nah, ini tidak merasakan nikmatnya ibadah. Kalau kita perhatikan, coba anak-anak kita yang sedang bermain game, ketika disuruh makan, susah nggak Pak, Bu? Susah nggak? Susah. Kenapa? Karena dia merasakan nikmatnya bermain game. Sampai-sampai makan yang begitu penting pun diabaikan. Karena apa? Karena merasakan nikmatnya bermain game. Nah, kita, pertanyaannya, apakah kita sudah merasakan nikmat ibadah? Pertanyaannya bagaimana sholat kita? Bagaimana puasa kita? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan tempat turunnya Al-Quran, bulan turunnya Al-Quran, bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini kenapa bisa menjadi mulia? Banyak orang yang berbondong-bondong, banyak orang yang beramai-ramai melakukan amal solih. Salah satunya sholat berjamaah. Tanpa kita sadari, coba, kalau bukan bulan Ramadan seramai ini enggak Pak, Bu? Seramai ini enggak? Kenapa? Karena bulan Ramadan. Ibarat turnamen sepak bola, finalnya itu di awal atau di akhir? Finalnya di awal atau di akhir? Dikasih hadiahnya di awal atau di akhir? Di akhir. Jadi di 10 malam terakhir Ramadan itu merupakan finalnya, hadiahnya. Jadi jangan sampai kita terlewatkan. Mulai dari awal sampai pertengahan, bahkan sampai terakhir, kita mudah-mudahan mendapatkan malam kemuliaan di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Kenapa bulan Ramadan ini menjadi bulan yang paling mulia? Karena bulan turunnya Al-Quran. Segala sesuatu yang berkaitan dengan Al-Quran, yang berhubungan dengan Al-Quran, pasti Allah muliakan. Bulan turunnya Al-Quran di bulan Ramadan, maka bulan Ramadan menjadi bulan yang paling mulia di antara bulan-bulan yang lainnya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan ini merupakan bulan turunnya Al-Quran, maka menjadi bulan yang paling mulia di antara bulan-bulan yang lainnya. Malam Lailatul Qadar menjadi malam yang paling mulia. Kenapa? Karena malam turunnya Al-Quran. Bahkan kata Allah, khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Apanya? Nilai ibadah pada malam itu. Kalau kita konversi, kalau kita hitung-hitungan tahun, 1000 bulan itu sampai dengan 80 tahun. 80 tahun atau sampai dengan 85 tahun. Maka ketika bulan Ramadan ada bulan yang namanya malam Lailatul Qadar. Apabila kita beribadah pada malam itu, maka kita akan mendapatkan 1000 bulan, 1000 pahala. Kemudian tempat turunnya di mana? Makkah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah. Makkah dengan keistimewaannya, apabila kita sholat di Masjidil Haram, pahalanya berapa? 100 kali lipat, 100.000 kali lipat dibandingkan kita sholat di masjid yang lain. Madinah Al-Munawwarah dengan keistimewaannya, di situ ada Masjid Nabawi. Apabila kita sholat di situ mendapatkan 1000 kali lipat dibandingkan kita sholat di masjid yang lain. Mekah dengan keajaibannya, dengan keistimewaannya, ada Ka'bah, sumur Zam-Zam yang apabila ramai pengunjungnya, tidak akan habis air Zam-Zam, dan apabila pengunjungan juga sepi, tidak akan meluap banjir. Masya Allah dengan keistimewaannya. Salah satunya juga dengan adanya malaikat Jibril. Kenapa malaikat Jibril dikatakan malaikat yang paling mulia? Karena malaikat yang menurunkan
Al-Quran. Tanazzalul malaikati waruh. Malaikat Jibril merupakan malaikat yang paling mulia. Kenapa? Karena malaikat yang menurunkan Al-Quran hingga sampai kepada Nabi Muhammad SAW, menjadi nabi yang paling mulia di antara nabi-nabi yang lainnya. Bahkan ruhnya Nabi Muhammad itu sudah diciptakan sebelum nabi-nabi yang lain. Masya Allah. Dan kita sebagai umat Nabi Muhammad menjadi umat yang paling mulia di antara umat-umat yang lainnya. Alhamdulillah. Jadi hari ini jika kita ingin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, caranya yaitu berinteraksi dengan Al-Quran. Yuk bareng-bareng, mumpung di bulan Ramadan ini kita banyak-banyak berinteraksi dengan Al-Quran, kita banyak-banyak membaca Al-Quran, bahkan kalau bisa sampai ke level berikutnya menghafal Al-Quran, kemudian sampai mengamalkannya. Demikian kultum singkat dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf dan saya mohon ampun kepada Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.